Bulan Juli ya kalau nggak salah. 2008. Ya 2009 ini. Oh, 2009. 2008 November kan lagi kan? Iya sebelum November itu. Iya. Waktu makam itu di sini kan setelah hujan. Ya ini gara-gara waktu itu Pak Manjawas namanya, veteran Timur Timur sama Mas Hendri ke sini. Mereka bilang, Mas kok kuburannya kayak gini kan? Dan ditandani ya wes terserah. Terus mereka bikin desain terus takkan ibu kondo, wes ibu setuju ya wes. Pokoknya asal sederhana, gak terlalu apa ngono dan gak nutupin dureng. Tapi kalau terus di Hendri Yuwono. Hendri Yuwono Pak. Nah wes mereka didadani. Jadi pokoknya sederhana dan bisa selama ini ya sangat ini sekali. Rampung kapan ini, Pak? Berapa bulan yang lalu? Sebulan ya? Sebulan lalu. Satu durungnya puasa. Agustus. Awal Agustus. Ya. Nah terus paling ono organisasi anyar iki. Kita bentuk Surabaya Community. Seduluran Surabaya. Nah itu anggotanya ya kaum profesional, orang-orang yang tertarik pada budaya Surabaya, yang ingin melestarikan kota Surabaya, termasuk Surabaya Heritage, Mas Iki, Mas Udi yang menyenangi dan itu bangunan-bangunan tua Surabaya. Nah itu kita bikin organisasi seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Timbul rasa, wah, ya bagaimana sih Bung Tomo pahlawan kok hanya ini aja, padahal kiprahnya luar biasa. Mungkin selama ini tidak ada upaya dari pemerintah apa? Selama upaya di pemerintah ini kita melihat berapa lama pemakaman dimakamkan di Ngagel kan, Bapak sendiri, Mas sendiri sudah tahu kan berapa lama pemakaman di Ngagel. Sampai kemarin bulan tetap aja seperti ini. Akhirnya dari teman-teman sedulur Surabaya datang melihat kondisi seperti ini, mempunyai inisiatif untuk merenovasi dan diizini oleh Pak Bambang Sukastomo dan ibunya, monggo dipersilakan. Ini merupakan suatu kehormatan kan. Kenapa kok tidak pemerintah, sehingga bisa jadi yang saya pikirkan nanti kalau suatu ketika makamnya Bung Tomo ini diambil oleh Malaysia, kok bingung, iya kan? Loh, ini pahlawan nasional kan Mas? Ya, jangan sampai hal itu terjadi gitu loh. Jangan hal seperti itu terjadi sehingga kita itu menjaga bahwa sejarah itu penting. Di kota-kota lain di sana sini terjadi suatu konflik, Allah mendapatkan ridho Allah, ya tenang-tenang saja, rukun-rukun saja, dapatkan rahmat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu patut kita bersyukur sehingga organisasi ini nanti tidak membeda-bedakan kulit, tidak membedakan keturunan, ras, agama dan sebagainya. Semuanya bersatu padu di Surabaya ini dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan khususnya yang bersifat sosial atau kemanusiaan yang kami sebutkan tadi. Positif, bantuan yang positif dari Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam pertemuan ini mohon dimaafkan. Pada pagi hari tadi adalah acara tabur bunga kepada Almas Surabaya sudah berlangsung dengan lancar dan aman. Demikian yang dapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah Ibu saya tercinta, Mas Profesor Jaidun, Ketua Umum Usuro di sini, Pak Ramlan, Bapak Runjeo, Pak Tunio, tokoh-tokoh pejuang umur yang sudah 85 tahun, bapak-bapak semuanya, Pak Jok, Pak Somot, tokoh-tokohnya ini sebetulnya belum datang semuanya ini. Para sponsor itu belum datang Pak ya, pendiri itu. Nah,
ceritanya begini. Beberapa bulan beberapa tokoh-tokoh itu ajak ngobrol-ngobrol tentang kota Surabaya itu Prof Jono ini. Ngobrol-ngobrol, mereka sepakat mau membentuk seduluran masyarakat Surabaya. Sebetulnya aku kurang srek ambil jenengan Surabaya Society. Kok jenenge kayak mau londo-londoan ngono. Jenenge opo lah? Perkoncoan opo ngono, perkoncoan opo, tapi nggak apa-apa, ini katanya supaya bisa go internasional dari ini ngono kan. Nah, waktu itu saya tanya apa sebetulnya cita-cita kita. Nah, Mas Bambang apa Mas Bambang? Aku muni ngene. Ya kita menggantilah nilai-nilai budaya wong Surabaya. Menghadiri pembukaan organisasi ini. Saya baru tahu hari ini bahwa itu Bapak yang menjadi ketuanya dan atas cita-citanya untuk menggalang pemuda di sini untuk mendirikan Surabaya Society. Surabaya yang khusus di Surabaya, yang asalnya dari Surabaya, asal usul Madura, Sumatera, Kalimantan. Ibu Sulistina Bung Tomo yang saya hormati, saya merasa sudah seperti ibu saya sendiri. Beliau ini Mas Bambang Sulistomo, Profesor Suyono, dan juga Cak Sabar, Cak Sopoe mau sampai sebut sisi-sisi. Profesor Zaidun, ya, terus juga hadirin hadirat semua yang saya hormati. Atau kalau disebut bahasa Maduranya itu Surabaya Society yang digagas oleh para insan-insan yang peduli terhadap kemajuan Surabaya dan dinakodai oleh Mas Bambang Sulistomo, seorang yang menurut saya tak berpikir dunia sama sekali, berpikirnya cuma akhirat toh. Iya, beliau ini cuma mikirnya mikir akhirat. Wong sajane ya iso sugih tapi gak gelem sugih. Iso duwe duit nek gelem tapi yo iya tak gelem. Soalnya kata beliau, aku ya iso oleh duit tapi saya disuruh berpura-pura, itu yang saya tidak bisa. Kenapa begitu? Karena ayah saya mendidik saya seperti itu. Mendidik saya untuk tidak berpura-pura, dan ternyata dengan tidak berpura-pura itu konsekuensinya ya tidak iso sugih. Ya akhirnya Mas Bambang memilih menjadi orang yang mungkin tidak banyak dipilih orang lain. Jadi memilih dunia yang sepi meskipun ramai, istilahnya Pak Gubernur. Ya kelihatannya ramai tapi sendirian, kadang-kadang ngomong sendiri, didengar-dengerin sendiri sebab orang lain tidak mau dengar. Ini Mas Bambang ini, dan itu tidak gampang Pak. Nah, tidak selamanya menguntungkan, tapi seringkali justru kadang-kadang kalau tidak kuat menjadi frustasi dan putus asa. Tapi Pak Bambang Sulistomo karena anaknya Bung Tomo, ya saya sendiri pada akhirnya harus banyak belajar. Beliau ini anaknya Bung Tomo. Bung Tomo ini semua orang kenal, tapi di Jakarta dia malah jadi tukang cukur rambut. Ya, jadi buka warung itu jadi tukang cukur rambut. Ya karena dia milih tadi, memilih jalur sepi di tempat orang ramai. Dan itu diteruskan sekarang ini dengan membuat seduluran Surabaya. Ini juga berdiri di tengah-tengah keramaian yang mungkin orang nggak dengar sampai bikin seduluran Surabaya. Tapi saya memberikan penghargaan, Pak Gubernur juga pasti juga memberikan dukungan atas inisiatif, atas keinginan, atas motivasi, atas niat
atas segala ikhtiar yang dilakukan oleh Mas Bambang dan juga teman-teman bapak-bapak sekalian untuk sedikit apapun memberikan kontribusi, sedikit apapun memberikan iuran, atau paling tidak mengingatkan, mungkin yang diingatkan tidak mau, paling tidak memberikan semacam rambu-rambu yang mungkin orang tidak akan lihat, memberikan aba-aba yang mungkin juga orang akan mengabaikan. Tapi tugas yang seperti ini Mas Bambang tetap mulia dan tetap diperlukan dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Apa yang ingin kita garis bawahi dalam lembaga seperti ini dan apa yang disampaikan oleh Profesor dan juga oleh Mas Bambang tadi adalah tetap menyebarkan dan mengembangkan spirit kepahlawanan yang pernah diajarkan oleh Bung Tomo. Jadi spirit ini yang sebenarnya ingin diambil dan dijadikan pedoman oleh seduluran Surabaya. Dan kalau ini yang diambil, itu sama sekali tidak salah, karena semangat kepahlawanan itu tidak pernah mati, tidak pernah terkikis atas apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini. Mungkin telah berubah pembangunan fisiknya, mungkin generasinya juga telah berubah, yang memimpin juga sudah seringkali berubah, tetapi semangat pejuang kita, semangat kepahlawanan kita, saya yakin itu tidak pernah mati di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, apalagi kalau terus dikobarkan oleh seduluran Surabaya. Usul saya, Pak Bambang, meskipun tidak persis, meskipun tidak sama, meskipun nanti ada sesuatu yang sama sekali berbeda ukuran-ukurannya, tetapi tidak ada salahnya jika seduluran Surabaya di masa-masa yang akan datang memfokuskan diri kepada ikhtiar-ikhtiar untuk membuat semacam penanda, bikin tanda-tanda melalui pemberian penghargaan kepada mereka yang berjasa terhadap kehidupan bersama kita. Mirip seperti Bakri Award gitulah. Ini kita bikin mungkin Bung Tomo Award yang diberikan oleh seduluran Surabaya. Mungkin ongkosnya beda, Bakri Award cukup punya modal, tapi bukan tidak mungkin kalau seduluran Surabaya sanggup menggalang kekuatan dan memohon dukungan dari masyarakat luas untuk terkumpul biaya untuk memberikan penghargaan-penghargaan kepada mereka yang mungkin selama ini belum diberi penghargaan oleh pemerintah, belum diberi penghargaan oleh lembaga-lembaga lain. Saya kira di sini banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, yang punya jasa tapi tidak diingat oleh banyak orang. Ini yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh seduluran Surabaya secara berkala. Nanti saya akan dukung dari belakang dengan Pak Gubernur. Nanti menjelang November ini ada Hari Pahlawan dan Surabaya adalah kota pahlawan, dan mungkin satu-satunya di dunia ini ada City Hero, kota pahlawan, yang membedakan dengan kota-kota lain paling tidak julukannya dijadikan untuk pertama kali seduluran Surabaya memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang dipilih dengan kriteria yang amat ketat. Tidak hanya sekedar memberikan penghargaan, Mas Bambang, tapi bikin kriteria-kriteria yang ketat, yang kejam kalau perlu. Kejam maksud saya dalam tanda kutip, sehingga nanti yang diberi penghargaan itu memang orang-orang yang cukup punya kualitas yang memadai, cukup punya jasa yang memadai, cukup punya kontribusi yang memadai terhadap kehidupan bersama kita.
Matur suwun sangat kagem Wakil Gubernur Gus Ipul, Cak Ipul, matur suwun Cak atas dukungannya, dan juga kepada bapak-bapak yang datang di sini. Pada saat ini juga kami selaku wakil, kalau seandainya sekarang Bapak Gus Ipul menjadi Dewan Kehormatan untuk seduluran Konco Surabaya, apakah saudara-saudara yang hadir di sini dan veteran-veteran yang hadir di sini menyetujui Gus Ipul selaku menjadi Dewan Kehormatan? Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, memang kami punya program untuk November, Pak. Kita November tanggal 8 sudah kita rancang bahwasanya kita mengadakan silaturahmi akbar. Silaturahmi akbar itu silaturahmi 3 zaman, yaitu generasi tahun 45, tahun 60, tahun 80. Tanpa ada silaturahmi, tidak mungkin kita dapat membangun Surabaya dan Jawa Timur ini bisa. Jadi hubungan silaturahmi ini perlu, Pak. Kalau tanpa ada silaturahmi tidak mungkin bisa membangun. Tanpa ada silaturahmi dengan zaman atau veteran, tidak diajak ngobrol, tidak diajak ngomong, mustahil bisa. Akhirnya miskomunikasi. Dr. Desover yang kemarin telepon saya, Pak. Di sini disaksikan, Bapak, di sini disaksikan oleh tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh, dan ini adalah Wakil Gubernur. Apa yang Bapak memberi motivasi kepada kita, memberi masukan. Sekarang kami beri waktu agar Bapak, karena Bapak itu adalah pejuang, tapi tidak diberi penghargaan, tapi luar biasa semangatnya. Ya, mulai dari Ibu, kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya merasa diperkosa ini ya. Tidak ada kata apa-apa, lalu-lalu waktu panggil. Terus apa yang akan saya sampaikan pada adik-adik semua? Saya seorang yang sudah sekian tuanya itu, lalu bisa menyumbangkan apa? Saya hanya bisa menyampaikan, sebetulnya hanya bisa membicarakan soal jenglis, yalis. Saya hanya bisa itu saja. Jenglis itu teman saya mulai kelas 1 HIS sampai kelas 6. Di mana-mana dia itu selalu ingat saya. Dan kiainya itu sangat sederhana. Ini yang patut diuji dan ditiru. Dia kalau di luar negeri, di Hong Kong, di Jepang, di Hawaii, di Amerika pun tetap saya itu disurati. Nah, ini yang saya sangat terima kasih pada beliau. Dan nomor satu, kesederhanaannya beliau. Saya kalau di Jakarta, gak nginep dulu gitu, Hussein. Tapi saya pernah ya bermalam di beliau 1 malam. Tapi saya kena rayuan. Sesuk mulai, akhirnya sampai 11 hari mau tumun. Dan saya takut kalau saya itu lupa kalau saya punya rumah elek di Surabaya. Terus saya tidak mau pulang nanti ya kalau lupa. Yang penting hendaknya patut ditiru kesederhanaan, kepolosan. Coba dilihat dari jauh saja, Jentem ini face-nya itu kan bersih gitu, karena orangnya gitu. Masa suami saya itu ditembung, Mas ngirim Mbak Yu seminggu katanya. Oke, saya antar ke Malang. Sampai ke Dewi Sri itu mau mencabut tanaman itu loh, nggak berani, nggak mau. Saya juga nanti ada beberapa saya ketemu dengan Bung Tomo sendiri pada saat itu. Sebelumnya saya memberikan satu alternatif ya. Surabaya saya ini kok kurang mantap. Mari kita bicarakan di sana. Saya berpendapat begini. Asli Bung Tomo,
artinya asli itu aslinya pribadi kan. Jadi ada Bung Tomonya gitu. Maksudnya asli. Anek Surabaya pejuang Republik Indonesia. Ini maksud saya. Tapi kalau tidak itu ya tidak apa-apa. Bapak-bapak dan saudara-saudara ini loh. Arek kampungan bibis kantor nomor 5 bondone berjuang cuma ini dari mana mesti pedang gitu ya. Pada waktu itu ini saya berpokok-pokok saya kelas ya. Saya berdiri di metro antara Keramat Gantung sama Pasar Besar itu ada sepeda motor orang Jepang. Ini saya ketemunya dengan Bung Tomo ini. Lalu anak-anak itu melempar tali arena sampai natap yang sekarang jadi gedung itu. Kemudian ada truk kecil seperti pickup itu juga. Ternyata di belakang ini Panglima KPK dari Bojonegoro. Saya duduk di mukanya Pelni. Ini tidak ada yang tahu mengalami apa namanya orang kampungan, tidak tahu. Ya, makanya saya sampaikan. Ngomong Pak Saiful itu. Jadi terus sampai apa dulu? Lalu saya bendera merah. Ternyata kepala tim Jawa Timur kan tidak kena Surabaya. Kabarnya nanti Pak kalau saya Pak Gubernur juga senang ya lihat. Ya saya terima kasih. Iya. Terima kasih sekali. Ini kita kerja aku ini, Mas Masih. Ya, tolong diteruskan nanti. Satu lagi, satu nama. Buat kenang-kenangan ya, Bu ya. Gimana tanda tangannya kayak real ya? Berapa jam? Enggak turun dulu. Oke. Dadah diatur ya. Saya akan bawa rombongan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atur sampai di sini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Gus ya, bantu Pak. Bantu.